secara pelan atau rukun bermain bersama seperti itu. Nah, jadinya untuk melakukan yang segitiga restitusi itu, mungkin anak-anak memang kurang memahami apa konsekuensinya atau itu. Jadi bersyukur hari ini dapat tambahan bahwa untuk melakukan itu perlu diskusi dengan anak, karena biasanya kita langsung membuat dari kita, tapi dengan memakai bahasa basi. Ya, itu apa buat perasaan apa kita harus mengulang lagi untuk membuat seksi perlu karena gini, apalagi didampingi dengan gambar-gambar anak-anak apa saling menyayangi itu begini gitu. Oh, yang tidak mengumpul itu begini, anak-anak bergandengan tangan saat bermain ceria gitu, nggak ada yang dorong, semua senang, itu saling menyayangi gitu. Kita dampingi dengan gambar-gambar. Setuju nggak? Nah, kayak begitu kan saya. Saling menyayangi itu seperti ini, karena setelah nempel gambar, saya memang lakukan ini lagi, refleksi lagi terhadap gambar-gambar itu. Setuju nggak? Atau saling menyayangi itu ketika bermain yang bagus, tidak kurang, tidak ada yang pukul, gambar itu senang loh, smile, semua bergandengan tangan. Kira-kira setuju nggak seperti ini gitu? Jadi semua itu harus ada diskusi dan kesepakatan dengan anak, supaya anak-anak sudah memikirkan nih bahwa hal itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka buat. Karena yang membuat itu adalah anak-anak, kita hanya menyimpulkan ke kalimat itu. Seperti itu pentingnya keterlibatan semua anak, tanpa ada satupun yang tidak ngomong. Itu perlu berdekatan gitu, perlu berdekatan. Jangan sampai anak yang tidak bisa ngomong kita abaikan, karena dia harus ikut terlibat. Kamu nyaman nggak? Oh, nyaman. Berarti perlu nggak? Penting nggak kita terapkan seperti itu? Penting. Kalau ngangguk aja nggak, berarti bukan mental ya. Setuju ya. Kita perlu berikan kesempatan anak itu untuk menempel gambar itu. Berarti kita setuju ya. Oke ya. Ketika ada yang melanggar, karena saking senangnya, apalagi baru terbentuk, pasti ada. Di situ kita ajak keyakinan kelas kita kemarin apa ya? Makanya saya bilang di Paudi itu 3-4 lah, atau 5 lah paling banyak kalau memang sudah hafal. Kalau kita pertama 3, kalau dia sudah hafal dan perlu dievaluasi, ada keyakinan tambahan, itu juga persetujuan anak-anak. Itu boleh. Seperti itu Bu. Perlunya kita mendengar celotehan, karena dia bisa ngomong. Kemarin yang saya wawancara itu dia bisa ngomong karena memang dia terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas itu. Makanya dia bisa jawab. Oh, saling menyayangi, saling menjaga kesehatan dan kebersihan kembali, tidak apa-apa kan? Seperti itu. Perlu melibatkan. Kalau kita sendiri, anak-anak, kita punya aturan saling menyayangi, saling peduli. Dia nggak mau tahu apa itu gitu. Gak ngerti ya. Apalagi cuma sekali saja kita menjelaskan, besok kita tidak bacakan, besoknya lagi nggak bacakan, tiba-tiba ada pelanggaran, kamu tuh kita sudah punya peraturan saling menyayangi. Dia belum aja, nggak tahu. Untuk itu perlu keyakinan kelas itu dipajang di kelas, berupa poster atau dipercantik begitu ya. Setiap hari kita bacakan. Anak-anak, kita baca yuk keyakinan kelas hari ini sebelum kita mulai pembelajaran ya. Yang pertama sampai apa pokoknya. Dan setiap hari walaupun tidak ada yang melanggar, karena itu semakin hari terniat itu menjadi vibrasi untuk mengarahkan anak menjadi perilaku yang lebih baik. Seperti itu ya. Sama dengan kita, kalau kita melakukan antri setiap hari terhadap anak, terus kita nungguin, terus kita tetap kita lakukan peringatan, anak-anak cuci tangan harus gimana ya, antre gitu. Setiap hari kita begitu, pasti anak-anak itu terbiasa. Kalau satu kali kita lalai, misalnya nih, kita biarkan tuh cuci tangan, padahal kemarin sudah antri,
kita biarkan, mau dorong-dorong kita biarkan karena kita sibuk di kelas gitu. Akhirnya dia juga pelin-pelan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, di sini praktek saya ya sederhana ya. Abaikan suara saya yang sangat. Nah, bukan ini mau ada diskusi nih. Waktu info. Kita kan punya kelas di sini, coba lihat kelasnya. Bagus kan? Kalau ada nabi, berarti ya. Sekarang kita mau tanya supaya kelas ini menjadi tetap bagus, tetap sehat. Apa yang bisa dilakukan kita? Hari ini kita akan memulai bermain sambil belajar kita di kelas. Namun sebelum itu saya mau nanya dulu nih sama teman-teman, bagaimana ya supaya waktu kita bermain dan belajar di dalam kelas itu suasananya bisa tenang dan semua teman bisa mendengar dengan baik dan mengikuti kegiatan dengan baik. Apa yang harus dilakukan ya? Tertib. Terus apa lagi ya? Boleh rame. Tidak boleh rame. Duduk rame udah. Duduk rapi. Kan dia celoteh kan. Tidak boleh ganggu teman. Tidak boleh berantem. Tidak boleh. Oh gitu. Ternyata keyakinan kelas kita yang nomor 1 yaitu saling menyayangi. Oke. Berarti keyakinan kelas kita 1 saling menyayangi. Kelas ini mungkin bisa lebih membantu kita lebih tahu lagi apa yang dimaui oleh anak agar ia bisa tertib di dalam kelas. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Jadi bersyukur hari ini dapat tambahan bahwa untuk melakukan itu perlu diskusi dengan anak. Karena biasanya kita langsung membuat dari kita, tapi dengan memakai